Assalamualaikum sahabat belajar. Apa kabar sahabat belajar? Bertemu lagi dengan saya Ibu Arefda Deliza, guru IPAS SMK Negeri 3 Mandau. Sahabat belajar, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai komponen ekosistem. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik satuan ekosistem, di mana tujuan dari pembelajaran hari ini sahabat belajar bisa membedakan apa itu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer yang ada pada makhluk hidup. Nah, sebelum kita membahas materi satuan ekosistem, coba sahabat belajar perhatikan gambar berikut ini. Nah, sahabat belajar, pada gambar pertama, di suatu padang rumput ada beberapa ekor domba, kemudian kambing dan sapi yang sedang mencari makan di sekitaran padang rumput. Pada gambar kedua ada sekumpulan burung yang sedang terbang bebas di udara. Pada gambar ketiga ada sebuah gunung, bukit, sungai, dan hutan yang sangat indah. Dan gambar yang terakhir ada seekor singa yang sedang memantau mangsanya. Sahabat belajar, dari 4 gambar tersebut, coba sahabat tentukan mana yang termasuk individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak pembahasan berikut ini. Sahabat belajar, dalam satuan ekosistem itu tersusun atas individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, sahabat belajar tahu tidak perbedaan masing-masing dari satuan ekosistem tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari simak pembahasan satuan ekosistem berikut ini. Satuan ekosistem yang pertama yaitu individu. Nah, apa ya individu itu, sahabat belajar? Individu merupakan sekumpulan makhluk hidup tunggal. Artinya di sini makhluk hidup yang berdiri sendiri, yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Nah, contoh individu di sini ada seekor gajah, ada sebatang pohon, dan seekor burung. Ekosistem yang kedua yaitu populasi. Apa ya populasi itu, sahabat belajar? Populasi merupakan kumpulan individu sejenis dalam tempat tertentu. Nah, artinya di sini sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Nah, misalnya di sini pada suatu hutan seluas 200 meter terdapat 500 batang pohon jati yang di dalamnya hidup 100 ekor belalang, 50 ekor ulat, 10 ekor zebra, dan 3 batang tanaman turi. Contoh populasi lain, misalnya pada gambar pertama itu ada sekumpulan zebra, gambar yang kedua ada sekumpulan monyet, dan yang ketiga ada selahan padi yang luas. Nah, perlu sahabat belajar ketahui bahwasanya populasi organisme dapat bertambah apabila ada yang datang dari daerah lain atau ada yang lahir. Nah, sebaliknya, populasi juga dapat berkurang apabila ada yang pindah ke daerah lain atau ada yang mati, bahkan bisa juga sampai punah ya sahabat belajar. Satuan ekosistem yang ketiga yaitu komunitas. Apa ya komunitas itu sahabat belajar?
Komunitas merupakan kumpulan dari populasi yang berbeda jenis dalam tempat tertentu. Artinya di sini seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Misalnya dalam satu komunitas kebun terdapat berbagai populasi, baik itu populasi kelapa, populasi mangga, populasi rumput, populasi semut, populasi cacing tanah, dan populasi belalang. Nah, populasi rumput, populasi serangga, populasi harimau, populasi rusa, kijang dalam suatu daerah padang rumput akan membentuk yang namanya komunitas. Contoh lain dari komunitas, misalnya pada gambar pertama, di suatu ekosistem air ada sekumpulan penyu dan sekumpulan ikan yang sedang berenang. Kemudian gambar yang kedua, di suatu ekosistem padang rumput ada sekumpulan sapi, kerbau, kambing. Dan yang ketiga, di sekumpulan padang rumput itu juga ada sekumpulan zebra, kuda, dan banteng. Nah, satuan ekosistem yang keempat yaitu ekosistem, di mana ekosistem itu merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, contoh ekosistem di sini pada gambar pertama ada ekosistem air laut, yang kedua ekosistem sawah, dan yang ketiga ada ekosistem hutan. Ekosistem yang terakhir yaitu biosfer. Apa sih biosfer itu, sahabat belajar? Biosfer merupakan kumpulan dari beberapa ekosistem. Artinya di sini jumlah seluruh ekosistem yang ada di seluruh penjuru bumi. Sahabat belajar, biosfer di sini juga merupakan sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksi dengan unsur litosfer, batuan, hidrosfer, air, dan atmosfer udara yang ada di bumi. Contoh dari biosfer yaitu planet bumi beserta isinya. Nah, di sini isi dari planet bumi bisa saja gunung, laut, pantai, hutan, sungai, dan lain sebagainya. Baik, sahabat belajar, tadi sudah membahas mengenai satuan ekosistem. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, di mana satuan ekosistem itu terdiri dari individu, di mana individu nantinya akan membentuk yang namanya populasi, kemudian populasi tersebut juga akan membentuk yang namanya komunitas, dan komunitas akan membentuk yang namanya ekosistem, dan yang terakhir ekosistem tersebut akan membentuk yang namanya biosfer. Baik, sahabat belajar, cukup sekian materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat belajar dan lebih paham lagi mengenai satuan dari ekosistem. Jangan lupa like and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.